Salah mandi tobat, khalas masyru'. Nggak ada masalah. Baik. Jadi jangan bayangkan taubat ini cuma untuk orang peminum khamar, pezina, koruptor. Enggak, ini untuk kita. Apa kata beliau? Mabda'u tariqis salikin. Sesungguhnya taubat daripada dosa-dosa, kembali kepada Allah yang maha mengetahui dosa, menutupi dosa. Nanti ada macam-macam dosa ya. Dosa kiai beda sama dosa jamaah. Dr. Bushra Karim yang akan mendirikan Thariqat Bushrawiyah katanya. Kita tunggu thariqahnya. Baik. Tentu kajian ini tidak saya untukkan kepada para kiai, karena para kiai sudah sangat mengerti kitab Ihya Ulumuddin. Dan saya tadi request, ini juzuk rabi', juz yang keempat. Ini untuk saya dan para mahasantri wabil khusus, baik santri tetap atau kalong. Ya. Ini yang kalong banyak kali ya. Tapi saya tahu orang Madura belum lahir udah santri. Sama ini udut. Yang laki-lakinya belum lahir udah bisa ngudut. Kitab yang akan kita bedah sesanggup saya nanti insya Allah. Karena dalam rangka kita memulai Ma'had Ali. Karena Ma'had Ali ini simbolnya kitab kuning. Kitab kuning yang paling disukai para masyaikh kita dari dulu sampai sekarang. Itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Karena judulnya luar biasa, Ihya, menghidupkan ulum, ilmu, ad-din, agama. Maka semua persoalan agama zahir, batin, usul, furu', syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat ada di kitab ini. Makanya mengkaji kitab ini enggak sembarangan. Namun saya alhamdulillah dulu diizinkan Allah bertemu masyaikh dari umur 13 tahun sudah ngaji kitab ini. Sampai sekarang masih ngaji alhamdulillah. Hattal maut insyaallah. Sampai mati kita ngaji. Sampai mati kita jadi santri. Insyaallah. Nanti kalau saya enggak kuat saya minta izin punya kursi ya. Tadi dari kemarin kita ada safar ke Kalimantan, belum sempat istirahat, sudah ngajar lagi di Jakarta, lalu langsung berangkat tadi pagi, jadi agak masuk angin. Tapi yang dikeluarin darah, nggak nyambung ya. Hijamah, kata Pak Bupati, waktu makan wajah saya agak sedikit merah. Tadi sore itu agak lemes. Tapi setelah dibuang darahnya alhamdulillah ya. Barakatul hijamah. Maka para kiai mari kita hidupkan sunnah hijamah. Nikmat sekali ya. Alhamdulillah. Qabla an naqra hadzal kitab nuhdi misla sanaqra min al-Fatiha ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-Imam musannif hadzal kitab Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena ini bukan majelis di kelas, maka saya tidak akan baca kata per kata. Nanti kita akan ambil jumlah-jumlah mufidah yang sangat relevan untuk malam ini. Ya, ambil beberapa kalam-kalam yang nyambung insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau membuka dengan basmalah, jadi kitab ini, kitab Imam Ghazali, beliau wafat tahun 505, satu fasalnya seperti satu kitab. Beliau tulis bab taubah, ini yang akan kita buka kitab taubah, itu seperti satu kitab. Maka Ihya Ulumuddin itu bukan kitabun saghir, bukan kitab kecil-kecil, bukan risalah, tapi dia kitab
Ya, kabir, betul-betul besar sekali, azim. Imam Ghazali biasa memulai muqaddimahnya dengan yang berkaitan dengan isi kitabnya. Jika isi kitabnya taubat, beliau berbicara tentang Allah Ghaffar, Ghafur, Rauf, Rahim. Maka di sini beliau menyebutkan ya setelah bertazkiyah, bertahmid, semua kata-kata yang berat dapat dipahami oleh orang yang jarang, semua kata-kata yang berat dapat dipahami oleh orang yang jarang interaksi dengan kitab. Maka perlulah kita langsung masuk saja kepada amma ba'dunya ya. Setelah beliau bersolawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan amma ba'du. Nah, siapa yang punya kitabnya silakan diperhatikan, kalau enggak perhatikan wajah saya aja lah ya. Ada tulisan kitab enggak di sini? Amma ba'du, saya tidak berbicara nahu sorof. Nahu sorof tentu para kiai, para santri sudah banyak yang mengerti. Fa inna taubata 'anidz dzunubi birruju' ila sattaril 'uyubi wa 'allamil ghuyubi mabda'u tariqis salikin. Sesungguhnya taubat, apa arti taubat? Kembali, sadar. Itu arti taubat. Maka orang yang kembali dari kesesatannya disebut taubat. Orang sadar dari kesalahannya disebut taubat. Orang yang mengaku salah, menyesali perbuatannya disebut taubat. Maka ada sebuah hadis, an-nadamu taubah. Menyesali perbuatan yang lalu itu taubat. Nah, ini pemaknaan taubat. Namun apa yang unik? Allah Azza wa Jal samma nafsahu bitawab. Allah Ta'ala menyebut dirinya tawab. Allah menyebut dirinya tawab. Apa arti tawab? Kenapa tidak taib? Karena tawab bermakna yang maha menerima tobat yang berulang-ulang. Kita kalau selesai wudu baca apa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya menjadi tawab. Maka tawab ismun lahu wa li'abdihi. Tawab namanya dan juga nama untuk hambanya. Apa perbedaan maknanya? Ini hanya ittifaq fil ism la fil musamma. Hanya sama namanya tapi berbeda pada pemaknaannya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Apa artinya? Ya Allah jadikan aku orang tobat. Itu biasa. Terjemahan anak MTS bisa itu. Ya, bukan begitu nerjemahinnya. Pakai rasa menerjemahkannya. Allah maj'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang berulang-ulang taubat. Itu makna tawabin. Ya, torikotnya dia. Lalu apa lagi? Kullama zakaral dunya ightasala. Setiap kali dia ingat dunia, dianggap dia dosa besar, maka dia mandi tobat. Mandi tobat qadiyah mukhtalafa indal fuqaha ya. Banyak ahli fikih memperdebatkan mandi tobat. Tapi kalau orang ahli zikir enggak ada masalah, mandi tobat khalas masyru'. Enggak ada masalah. Baik. Jadi jangan bayangkan taubat ini cuma untuk orang peminum khamar, pezina, koruptor. Enggak, ini untuk kita. Apa kata beliau? Mabda'u tariqis salikin. Sesungguhnya taubat daripada dosa-dosa, kembali kepada Allah yang maha mengetahui dosa, menutupi dosa. Nanti ada macam-macam dosa ya. Dosa kiai beda sama dosa jamaah. Beda. Serius. Dosa santri lain sama dosa orang awam itu lain. Kiai kalau khutbah nggak pakai kopiah gimana? Diturunin nggak? Turunin. Kecuali di Jakarta kayaknya boleh. Maka dosanya para masyayikh adab yang buruk. Dosanya orang awam benar-benar dosa. Ya, mata jelalatan,
korupsi, itu sebut dosanya orang awam, zunubul awam. Maka ada dosa awam, ada dosa khawas, ada khawasul khawas. Ini uslub Imam Ghazali. Imam Ghazali selalu bagi 3. Dosa orang awam, maksiat yang zahir. Dosa orang khawas, maksiat kolbu. Dosanya khawasul khawas, para aulia, para anbiya, su'ul adab. Mereka merasa su'ul adab. Coba lihat Sayyidina Adam alaihi salam. Ketika diusir di muka bumi, ke muka bumi, apakah ia menyalahkan iblis? Enggak ya? Enggak, dia enggak menyalahkan iblis. Apa kata dia? Kata Sayyidina Adam, Rabbana zalamna. Ya Rabb, kami salah. Ya Rabb, kami zalim. Ini baru Bani Adam. Yang menyalahkan orang lain, Bani Iblis. Yang di depan saya Bani Adam apa Bani Iblis? Yang Bani Adam angkat tangan. Waduh, ada yang angkat tangan nih. Bahaya nih Kiai. Tugas Kiai nih ya. Bani Adam ngikutin Nabi Adam. Nabiullah Adam mengatakan, Rabbana zalamna, ya Allah, aku terusir dari surga karena salah kami. Beliau tidak menyalahkan karena si iblis, gitu enggak, dia enggak ngomong begitu. Enggak berani saya ajarin. Kalau Pak Bupati bolehlah. Ya. Baik. Berani. Batal ahlu sunnahnya. Oh di Quran ada. Fa'asa Adamu Rabbahu fakhawa. Nabi Adam, gimana terjemahannya? Durhaka kepada Rabbnya dan dia tersesat. Nah, kan kita sudah sebutkan tadi, dosanya para anbiya itu su'ul adabnya. Su'ul adab itu dia yang merasa su'ul adab, bukan kita. Kita nggak boleh bilang Nabi Adam su'ul adab. Tapi mereka merasa itu su'ul adab. Su'ul adab itu kesadaran diri sendiri. Ini bukan kalam kita. Kita nggak berani bilang Nabi Adam su'ul adab, nggak berani. Tapi mereka merasa su'ul adab. Makanya mereka menyalahkan diri sendiri. Ulang lagi nih, Nabi Adam dosa nggak? Yang benar dong akidah halus sunnahnya. Nabi Adam dosa nggak? Para nabi berdosa nggak? Kalau ada yang mengatakan para nabi berdosa, akidah halus sunnah, dosa kecil itu cuma Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang serupa dengannya. Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, yang kemudian dirujuk oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sekarang kita kenal dengan Wahabi. Ya kita nggak benci mereka sih, cuma ngeritik boleh nggak? Ya boleh lah ya. Orang sesama aswaja aja kritik mengkritik. Ini sesama kiai belakang-belakang kritik mengkritik nih. Musim pilkada. Baik. Nabi Adam nggak pernah tergoda sama iblis. Itu azalla, pada hakikatnya Nabi Adam tidak terpedaya oleh si iblis, tapi iblis bawa nama Allah. Iblis bersumpah demi Rob, demi Tuhan. Seandainya iblis tidak bersumpah dengan nama Allah, Nabi Adam tidak akan makan itu buah syajarah. Ini dijelaskan oleh banyak ulama ahli tafsir. Ya. Jadi Nabi Adam bukan menghargai iblis, tapi menghargai nama Allah. Ini Adam, dan seharusnya kita Bani Adam menjadikan ini. Benarlah Imam Ghazali mengatakan, mabda'u tariqis salikin. Taubat itu adalah permulaan jalannya orang-orang yang suluk. Suluk artinya menempuh jalan kepada Allah, kembali kepada Allah. Siapa yang pertama kali melakukan itu? Sayyidina Adam. Turun di muka bumi, beliau enggak jalan-jalan dulu, apalagi selfie dulu kayak kita kan. Oh kayaknya bumi cakep juga nih, selfie enggak ada. Sayyidina Adam langsung sujud dan dia membaca Rabbana zalamna.
Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu selama 40 hari. Ada yang menyebut 40 tahun. Kayaknya yang lebih masuk akal 40 hari. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, mungkin. Itu syariat Nabi Adam. Kalau tobat 40 hari sujud. Ada yang berani? Tobat 40 hari sujud. Sayyidina Umar tobat 40 hari tidak tidur malam dan tidak makan siang hari. Cuma karena pernah gertak Nabi. Rasulun anta? Ente bener Rasul enggak? Gitu. Itu bukan dosa yang gimana-gimana, dia cuma merasa suul adab. Ahakun dinuna, 2 pertanyaan dia kasih kepada Rasulullah. Sebenarnya agama kita ini benar gak sih? Kenapa engkau mengalah daripada orang kafir wahai Rasulullah? Itu pertanyaan Sayyidina Umar. Normal, orang sedang berjuang lagi sangat semangat, tiba-tiba pemimpinnya mundur. Sayyidina Umar bertanya, tapi pertanyaannya terasa kemudian kayaknya ini menyinggung Rasulullah SAW. Maka beliau tobat 40 hari, tidak tidur malam hari, tidak makan siang hari. Zikir istighfar, begitulah terus sholat. Beliau gak berani menatap wajah Rasulullah.